kita lihat orangnya dermawan, tapi hatinya kagak ada niat lain. Ada orang senyum, nyapa, tapi di belakang, nah, itu menandakan hatinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah, istrinya yang membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Ibu nih suka ketuker. Fi jidiha, yang pertama haknya besar, yang kedua haknya kecil. Fi jidiha hablum mim masad. Ini banyak terjebak. Fi jidiha hablum mim masad. Sama dua-duanya. Udah gitu ketika baca hablum itu kan harusnya ditahan. Hablum mim masad. Kemarin yang setor banyak kejebak di situ. Yang pertamanya ditahan, yang keduanya kagak ditahan. Berarti belum konsisten. Kenapa saya mengajarkan konsisten dalam membaca Al-Quran? Supaya benar semua. Enggak yang depan benar, yang belakang seperti itu. Ya, di lehernya ada tali dari sabut. Itu apa Bu, menandakan apa? Ada yang tahu makna di lehernya ada tali dari sabut? Tukang hasut. Hah? Barangkali tukang Belum betul. Ibu ada yang tahu? Ceritanya, Ummu Jamil ini selain dari parasnya yang cantik, dia ditunggangi di ada faktor lain, yaitu dia suka selalu pakai perhiasan yang membuat dirinya makin cantik gitu Bu. Istilahnya di sini kita suka ada. Kalau perempuan apa Bu? Orang-orang elit itu kalung berlian yang harganya tidak ternilai, bisa MM-an gitu Bu. Kata dia begini, ini bagi aku ini sangat berharga. Orang lain juga ngelihat itu sangat berharga banget ya. Kata dia, sesuatu yang sangat aku cintai, aku banggakan, sesuatu yang sangat berharga, nilainya tidak bisa diukur lah gitu. Kalau beli rumah mungkin dia lebih mahal kan, berlian ada yang harganya berapa gitu ya. Aku akan gunakan untuk melawan Muhammad. Dia jual hartanya, kalungnya, harta-hartanya dia jual. Gimana supaya habis-habisan? Pertama, yang dia ingin lakukan adalah menjatuhkan, memfitnah, membuat agama ini rusak. Gimana dia bikin konten? Zaman dulu udah ada konten belum Bu? Belum. Maksudnya kalau ada zaman sekarang, bikin konten apa, YouTube apalah gitu. Nah, itu bagian dari Abu Lahab tuh Bu. Udah gitu mungkin dibantu masyarakat nih. Kamu jualan ini, kamu jualan ini. Kalau ada orang muslim jualan itu, habis Bu. Kenapa? Dijegal dengan harta yang dia miliki. Pokoknya dengan kekuatan apa aja yang dia miliki, itu dihancurkan Rasulullah itu beserta para pengikutnya. Gimana aja caranya? Kata dia, ini aku akan jual seluruh hartaku. Yang penting hancur ini agama Muhammad. Maka Allah mengkalungkan di hari kiamat nanti dengan kalungnya api neraka yang berasal dari sabut. Itu artinya itu Bu. Karena apa yang dia miliki di lehernya dia gunakan untuk melawan agama Allah. Jadi kalau ada orang yang tetangga kita, saudara kita, nggak usah ikut pengajian sana, ntar aku bayarin nih. Enggak, aku bayarin nih. Aku beliin jilbab nih, aku beliin sendal nih. Yang penting kamu nggak usah ngaji deh. Atau ada tetangga nggak suka sama saya, terus tetangga ibu-ibu di ngaji di sini gitu ya, nggak usah ngaji dulu lah katanya, ke Bu Villa katanya, dia ada rasa benci sama saya, bantuin saya deh bikin kue, nanti kamu dapat deh 2 toples gitu kan. Itu yang dia keluarkan uangnya, itu akan menjerat dia di hari kiamat nanti. Kalau ada perasaan benci ke saya, kalau nggak ada perasaan emang dia butuh bantuan mah beda lagi Bu. Ya seperti itu. Nah di sini dikatakan yang dimiliki oleh Abu Lahab pertama mal, harta. Kemudian yang kedua
Yada ini diartikan juga kekuasaan yada ya Bu ya. Yang kedua harta mal. Ibu perhatikan surat Al-Lahab-nya. Kan tabat yada, yada itu kekuasaan. Maluhu berarti harta. Yang ketiga wama kasab, apa yang dia usahakan. Menurut ahli tafsir yang dia usahakan adalah anak. Jadi anak yang udah dia besarkan, udah dia kasih pendidikan, karena dia mengajarkannya untuk memusuhi Nabi Muhammad, maka anaknya pun tidak berguna. Kan ada anaknya Abu Lahab ini menjadi mantunya Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah mengajak dia untuk beriman kepada Allah, maka anaknya langsung disuruh bercerai dengan anaknya Rasulullah. Gimana Bu? Ada suami istri dipisahkan, menderita enggak? Coba bayangin Bu Zainab, menderita enggak? Menderita banget kan? Masya Allah. Jadi apa, anaknya enggak memberikan manfaat, hartanya enggak memberikan manfaat. Kalau ibu punya anak sebel sama Ustazah Anu gitu, kemudian anaknya suka sama dia kan, kamu awas kalau kamu nikah sama dia. Ada kan, karena benci, bukan karena agama. Kita boleh Bu membenci sesuatu itu karena Allah, tapi kalau karena manusia itu nggak boleh, nggak boleh. Nanti seperti Abu Lahab nih. Saya selana rongga talhab udah 3 nggak berguna. Padahal kita butuh syafaat di yaumil kiamah nanti. Kali aja anak nggak nolong, harta nggak nolong, kekuasaan nggak nolong. Kali aja istri yang nolong ya Bu ya. Ini istrinya bukannya nolong, malah ikut mendorong. Dibawain kayu bakar, dikasih minyak gitu ya. Udah itu mah celaka. Semua. Celaka 12 itu mah Bu. Benar, semuanya nggak ada yang nolong kita. Mungkin ya Bu ya, seandainya ini mas, seandainya ya Bu ya, ada manusia itu, kan ada suka dengar seorang suami duduk di pesakitan, namanya apa Bu? Pengadilan. Kenapa? Karena korupsi. Setelah dia ditanya, kenapa Anda korupsi? Maaf, suka manggil apa ke hakim itu? Yang mulia. Karena istri saya banyak menuntut. Iya, pengen beli ini, pengen beli itu, sosialita, kerjanya ke luar negeri dan sebagainya. Akhirnya saya begini. Berarti itu dia pesakitannya gara-gara istrinya. Kata istrinya, enak aja ini yang istri soleha. Aku dulu soleh banget, pakai jilbab, duit juga nggak pernah nyelip. Dia pegawai kantor, punya kedudukan. Suamiku minta ini, minta itu. Kalau enggak dia mau mendua. Akhirnya saya ngikutin suami. Dia yang dibenci. Gara-gara suaminya malah lenggang, kawin lagi Bu. Kalau seandainya ini perempuan. Jadi kadang-kadang emang di dalam keluarga Bu, yang akan merusak itu salah satu atau dua-duanya. Jadi gimana kita supaya nggak rusak? Harus kuat iman dan tauhid kita. Kalau kata guru saya begini Bu, puasa itu meningkatkan, menguatkan iman, tauhid kita. Semakin kuat iman dan tauhid kita Bu, kita akan semakin kuat menghadapi masalah hidup yang makin berat. Yakin Bu ya? Kalau kita bertambah umur, itu ada sesuatu yang Allah inginkan. Berarti harus tambah pengetahuan, kemudian kemampuan, kebijakan kita. Semakin orang ditinggikan kemampuannya, makin pintar. Itu ujiannya makin berat, makin besar. Karena Allah menginginkan ketika dia meninggal nanti dalam kondisi mulia, tidak ada dosa sedikit pun sampai dia dipanggil oleh Allah. Untuk menghilangkan dosa itu, kadang-kadang Allah akan menimpakan ujian demi ujian, musibah demi musibah, supaya kita bersih. Kan kita harus ridho, kita harus ikhlas. Gimana caranya? Harus perkuat keimanan dan tauhid kita. Kalau kita imannya lemah, tauhidnya lemah Ibu,
Nanti masalah dikit, duh berat amat sih, gak kuat saya ini kayaknya, nangis. Kemudian kesel, nyesel, kenapa saya bertetangga dengan dia, kenapa saya tinggal di sini. Itu kalau disakitin sama tetangganya. Kalau sama suami, kenapa saya dapat pasangan dia ya Allah, kenapa enggak yang lain. Akhirnya begitu. Kenapa? Itu menandakan iman dan tauhidnya lemah. Coba suaminya soleh, kenapa saya punya anak-anak seperti ini, jangan-jangan suami saya. Nyalahin, salahin orang lain. Suami nggak disalahin, nyalahin tetangga. Anak tetangga itu bandel, nakal, jadi anak saya Ke bawah. ke bawah. Itu menandakan iman dan tauhidnya lemah. Coba kalau dia kuat. Coba kalau Kuat. semakin kuat iman dan tauhid kita, Bu, yakin ketika kita ditimpakan masalah demi masalah, itu kita akan lebih ikhlas menerimanya, Ridho. lebih ridho, lapang Lapang dada. dada. Kalau kita maka ketika kita puasa, coba Ibu, harus ditingkatkan iman dan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya sebatas lapar, haus, sholat taraweh, Ngaji. baca Quran, ngaji, Dan lain-lain. tapi keyakinan kepada Allah, kekuatan kita untuk menghalau setiap masalah-masalah yang datang kok lemah gitu, Bu. Berarti imannya, tauhidnya belum kuat. Nanti kita sendiri yang akan ngerasain. Ibu sendiri kan, saya nggak tahu keimanan ibu sampai di mana, tauhid ibu. Nah, untuk menguatkan iman dan tauhid kita, kemarin itu apa caranya, kata Pak Jamal? Saya tersentuh banget itu, Bu, karena itu memotivasi saya. Dengan belajar Nah, iman itu sama dengan ilmu. ilmu. Untuk apa? Kalau kuat imannya, la'allakum Takun. supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka yang dipanggil orang beriman, Bu. Semakin kuat imannya, semakin potensi untuk menjadi orang yang bertakwa itu semakin mudah. Karena dia kuat kan. Bu Zainab datang ke saya, Bu Zainab lagi nih. Bu bilang, itu jamaah yang ini nih kemarin nyumbang, tapi ngomongnya begini. Saya tuh kesel, sebelin. Nah, kenapa dia mau begitu? Iman. Tapi kalau Bu Zainab, alhamdulillah, Bu Pilah kemarin ada yang ini, kita bersyukur aja. Mau ini, mau begitu. Walaupun ya ada aja sih yang bicaranya kadang-kadang sepertinya kurang menyenangkan, tapi ya sudahlah, ridho aja. Orang saya juga ikhlas mintainnya, enak didengarnya. Nah, kelihatan orang yang imannya tinggi, tauhidnya bagus, dari kata-katanya juga tercermin yang baik, yang enak, yang indah. Tuh iman. Kenapa enak, Bu, didengarnya? Keluar dari hati. Maka kalau hatinya baik, pesan yang keluar itu seperti teko ya, Bu ya. Teko kalau isinya teh, keluarnya apa? Warnanya putih apa coklat? Coklat. Kalau isinya susu, keluarnya Sama susu. susu. Kalau yang keluar di dalamnya minyak wangi, keluar minyak wangi. Kalau di dalamnya air yang khalis, yang putih, maka dia pun akan putih. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, tatapan kita, pendengaran kita, apa yang kita dengar, kemudian langkah kita, semuanya itu ditentukan oleh hati kita. Keimanan itu, Bu ya. Jadi di sini menandakan bahwa Abu Lahab ini hatinya sama istrinya kotor, busuk. Maka Kayak air kopi ya, Bu. bukan air kopi aja, air apa, Bu, yang di jalan tuh? Comberan. Kalau air kopi tidak menimbulkan masalah buat orang lain, itu, Bu. Kenapa dibolehkan? Nah, air Fanta, Coca-Cola tidak menimbulkan kerusakan untuk orang lain. Kenapa air got menimbulkan kerusakan untuk orang lain? Kotor. Karena kotor. Kotor itu artinya yang bisa menimbulkan madarat,
penyakit. Ada di dalam dirinya penyakit, maka yang keluar juga penyakit. Ibu nggak pengen punya penyakit? Enggak. Jangan bergaul dengan orang yang hatinya berpenyakit. Nanti ibu akan kena ketular. Jadi kalau ada tetangga kita suka banget ngegosip, jangan dideketin. Karena dia akan menularkan penyakitnya kepada kita. Kalau ada tetangga kerjaannya suka memfitnah, maka dia pun, kalau kita, saya mah nggak ikut-ikutan sih, cuma ya dengerin aja. Sama aja ya. Sama itu Bu, dari pendengaran tadi maka akan ada di dalam Hati. gelombang-gelombang hati. Benar apa enggak ya? Padahal kita nggak mau fitnah juga, coba nanti akan ada pertimbangan di dalam Hati. akal kita, kan kedengaran kan sama kuping, dari kuping masuk ke sini, diolah di sini. Nasiatin kadzibatin khoti'ah, itu tuh artinya sedang mengolah, menggodok. Benar nggak sih? Selama ini yang saya tahu dia baik. Nah, gara-gara suka dengerin gitu akhirnya Jadi punya pikiran sendiri. iya, terkontaminasi. Maka bulan Ramadan ini Bu, nih ya, diliburkan dulu. Kalau suaminya yang suka ngegosip, "Bang, ini Ramadan Bang, aku nggak mau denger, aku mau baca Quran aja Bang," gitu. Kebetulan yang suka ngegosip suaminya, contohnya, atau anak. Ada nggak Bu anaknya suka ngegosip? Kadang-kadang ada Bu, Mama, tahu nggak? Semalam kan aku dia gini-gini, ini lagi Ramadan gitu. Iya. Terus kita ngaca, Bu, jangan udah gitu doang ngaca. Anakku kenapa ya gitu? Oh, jangan-jangan dari aku. Iya kan? Kata Jamal kemarin. Benar Bu, saya ngaca kemarin Bu. Anakku yang satu suka apa ya? Yang satu apa? Oh, ini dari bapaknya. Oh, ini dari saya. Benar Bu, saya kadang-kadang saya catat dalam pikiran saya. Anakku suka begini nih. Yang satu suka gini. Oh, ini nyaplok dari bapaknya, yang ini dari ibunya nih, ini. Enggak jauh dari kita semua Bu. Jadi jangan nyalahin anak nanti. Terus supaya nggak berkelanjutan gimana Bu? Anak itu dalam keburukannya kita nggak suka. Nasihat, didoain. Kitanya yang bertaubat Bu. Biangnya ya Bu. Iya, biangnya. Kita yang bertaubat. Ya Allah, anakku ini yang satu begini. Aku ya Allah. Ya Allah, anak yang satu ini. Aku ya Allah, gitu. Jangan mau disalahin gitu ya. Kan orang-orang yang muhasabah itu yang akan mendapatkan perbaikan dari Allah kalau dia mengakui tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan orang lain. Kemudian setelah itu dia beramal soleh. Kenapa kata Allah, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kalau dia udah beriman. Nah, kalau orang beriman kan hatinya bersih. Kemudian jangan hati bersih doang Bu. Udah zikir, udah tobat, udah baca Quran, udah sholat, tapi medit, nggak suka berinfak. Iya, tadi cuma ngebersihin doang. Kalau udah bersih, kata Pak Ulama, harus diisi dengan apa? Amal soleh. Amal solehnya apa yang saya bisa berikan untuk masyarakat, untuk jamaah? Oh, saya bisanya berinfak. Berinfaklah Ibu yang banyak. Itu amal soleh. Itu yang akan membuat kehidupan kita menjadi baik nanti. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, harus ada amal solehnya, bukan iman doang, bukan ngaji yang banyak doang, bukan puasa doang gitu Bu. Maaf Bu. Iya. Begini, katanya kan saya kan udah sholat, udah rajin sholat. Ya udah nggak usah puasa, nggak usah yang lainnya, penting udah punya muamalah yang baik aja gitu. Sholatnya nggak masalah. Ya itu salah Bu, itu sesat itu. Berarti sesat, tergolong orang-orang yang sesat. Ada orang puasanya bagus, sholatnya bagus, tapi akhlaknya buruk. Benar nggak Bu? Enggak. Ada orangnya dibalik, akhlaknya baik. Dia suka berinfak, suka nolong orang, tapi nggak sholat, nggak puasa. Ini juga salah. Yang benar yang bagaimana? Berarti dua-duanya Harus sempurna. Udkhulu fisilmi
Kafa. Jadi kalau ada temen yang ngomong kayak gitu, yang penting begini, aku belum bisa yang itu. Allah nyuruh udkhulu, masuklah kalian, kerjakan Islam itu dengan sempurna. Allah tidak nyuruh sebagian-sebagian, enggak. Ya udah, sebagian aja, nanti aku ampuni, enggak begitu, Bu. Udkhulu fisilmi kafa, sempurna kamu, ibadahnya bagus, imannya bagus, harus ada amal solehnya juga. Nah, ibu di dalam dunia ini supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita membuat karya, kita bikin karya nih Bu, ingin si yang kita buat karya tersebut membanggakan diri kita kan? Gimana caranya supaya Allah bangga dengan karyanya? Allah tidak nuntut kamu banyak sholat, orang itu nggak ditanya. Kamu banyak ngaji, nggak ditanya ketika awal masuk kubur, kan? Ditanya adalah siapa Tuhanmu. Artinya Allah ingin kita itu, apa ciptaan Allah itu membanggakan dirinya, supaya dia bangga Allah itu kepada kita. Dengan apa kebanggaan itu? Iya, dengan cara apa? Caranya adalah beramal soleh sesuai dengan bidang masing-masing. Sesuai dengan bidang masing-masing. Saya contohkan Bu, ada seorang gubernur diperintahkan oleh presiden. Analoginya presidennya Allah, gubernurnya kita. Kata si presiden, kamu bikin jembatan di daerah Ciputat. Oke, saya akan bikin jembatan. Ketika pulang, dana sudah terkumpul, fasilitas udah ada semua. Saya mah pengen deh di Ciputat ini orangnya pada pinter-pinter semua. Dibangunlah oleh dia tempat pendidikan, sekolah, musola, masjid, pendidikan untuk guru-guru, dibangun yang bagus-bagus. Jadi kan, tibalah ketika laporan akhir tahun ya, akhir tahun. Satu-satu gubernur A datang, gubernur B, bagian gubernur dia. Bagaimana? Sudah dibangun jembatan di Ciputat? Kagak dibangun ya Allah. Saya bangun pendidikan, sekolah, saya bangun ini, saya bangun ini. Bangga enggak Allah? Bangga, karena dia mengalihkan. Kagak Bu, bukan tugas dia. Kata Allah, aku punya tugas untuk itu yang lain. Tugasmu itu Jembatan. bikin jembatan. Nah, ada ibu pinter di dalam bikin kue. Jualan kue mah kecil untungnya. Saya mah mau kerja di kantor. Nah, padahal kalau dia jualan kue kan bisa jadi pebisnis ya Bu ya. Enggak, dia ngelihat gaya. Masuklah dia ke kantor, gajinya gede. Yakin Bu, kalau bukan amal solehnya yang tepat, enggak sebahagia amal solehnya yang tepat. Harusnya dia jadi pebisnis kue. Kenapa? Karena kalau di kantor, wah kan keren. Nah, jabatannya ini. Melihat dengan hawa nafsu. Tadi si gubernur tadi dengan apa? Dia melakukan amal solehnya. Dengan hawa nafsu, Bu. Bukan dengan kerelaan atas perintah Allah. Nah, begitupun manusia, Bu. Coba berlomba-lomba mencari amal soleh ibu masing-masing. Saya contohkan, Ibu Muslihah ya. Berusaha berlomba dengan setiap ada pengajian di shooting. Mungkin ini amal soleh saya ya Allah. Kemudian ngajarin, apakah ini amal soleh ya Allah? Dicari, diminta kepada Allah. Amal soleh saya ini apa ya Allah? Yang terbaik untuk memakmurkan bumi ini sehingga engkau bangga kepada hambamu ini. Begitu diminta. Kalau nggak diminta nanti aut-autan. Saya ini hidup untuk apa ya? Tapi kalau udah ketemu amal solehnya, senang Bu, bahagia. Senang banget kita Bu. Saya ini apa? Kalau Bu Lucy itu sebagai bendahara bukan bendahara apa ya? Bendahara ya Bu ya. Pokoknya nulis keuangan masuk rapi, terus ya Allah mudah-mudahan ini amal soleh saya yang terbaik. Bu Tati dengan di sini
Kalau setiap ada kegiatan ya, kemudian ya jadi penanggung jawab inti gitu ya. Maka bergerak di situ di bidangnya dengan penuh dengan keikhlasan, kemudian semangat yang tinggi, bisa itu jadi amal soleh ibu. Mudah-mudahan Amin. kayak Bu Alis gitu ya. Untuk setiap pengajian Selasa Rabu, saya bilang setiap ibu-ibu di sini semua, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada tim bazar, ada tim yang lain gitu kan. Ya Allah, inilah amal soleh saya. Jangan minder dengan yang kecil, karena kita kecil nih kelihatannya. Jangan merasa besar karena kelihatannya Hebat. Semuanya ditentukan sesuai dengan porsi amal soleh Masing-masing. masing-masing. Ya Bu ya. Saya emang gak bisa apa-apa kayaknya Bu Bila. Saya bisa datang paling awal. Jadi ngeramein kan? Oh, saya mau bersedekah aja karena gak bisa yang lain. Itu juga bisa Bu. Kalau di dalam perhelatan olahraga Bu. Kalau nggak ada tim hore, rame nggak? Enggak, sepi. Sepi. Nah di dunia pun ada tim hore Bu. Tim yel-yel. Yel-yel itu penting Bu. Yakin Bu, kalau nggak ada tim yel-yel nggak jadi tuh pertandingan. Hambar deh kayaknya gitu. Aman. Jadi Allah itu sudah memberikan porsi kita amal soleh masing-masing. Bergeraklah ya Bu ya. Cari dan mintakan kepada Allah, dan Ibu ridho dengan segala ketentuan yang terjadi pada diri kita. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan pembelajaran tentang ayat Abu Lahab ini jadi ketika kita sholat kita jadi paham. Oh ternyata ya Allah, kalau bukan untuk Allah harta nggak berguna, anak nggak berguna, kekuasaan nggak berguna, pasangan kita pun nggak berguna kalau kita tidak abdikan, kita tidak fungsikan untuk di jalan Allah. Itu Bu intinya. Jadi apapun itu nggak berguna. Jadikanlah harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, pasangan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, itu akan menolong kita di yaumil kiamah nanti. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.